Sore Sobat Ombre, balik lagi sama gue Ombre, obrolan misteri bareng rekan. Siapa rekan kita kali ini? Seorang konten kreator misteri yang udah melanglang buana, khususnya di daerah Tangerang dan sekitarnya. Oke Sobat Ombre, kita udah kedatangan narasumber kita di podcast kali ini. Pasti udah pada kenal ya, kalau yang pecinta horor misteri penelusuran khususnya, ini Bang Renly dari channel apa Bang Renly? Misteri Ekspedisi Amanah. Bang Renly dari channel Ekspedisi Misteri Ekspedisi Amanah. Jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum, mampir ke channelnya, pasti bakalan jadi fansnya Bang Renly deh, karena gua aja udah ngeliat penelusurannya heboh banget. Bang Renly, base-nya dari mana Bang Renly? Nah, kalau basic ya pertama teman-teman saya tinggal berdomisili di daerah Sepatan Tangerang ya? Iya betul, Sepatan Tangerang. Terus untuk pertama kali itu saya membuat Misteri Ekspedisi Amanah itu di tahun 2020. Tahun 2020. Ya 2020. Bang Renly, pasti Sobat Ombre juga yang belum kenal Bang Renly pengen tahu nih. Kenapa Bang Renly bisa punya atau bisa bikin channel Misteri Ekspedisi Amanah yang genrenya horor? Atas dasar apa yang menjadi alasan Bang Renly? Oke, jadi pengalaman saya di dunia misteri itu dari suka dan dukanya banyak, Mas. Jadi pertama waktu pas saya membuat channel misteri itu nggak langsung banyak langsung up atau langsung banyak yang langsung suka ya. Jadi bertahap secara di channel misteri, tapi pengalaman secara pribadi misteri saya itu saya pernah terjadi di daerah sini. Jadi saya pernah terjadi waktu saya lagi bawa mobil mau ke daerah Serang. Sekarang ya. Ini posisi Bang Renly sebelum punya channel atau jauh sebelum punya channel Mea ini? Sebelum punya channel. Sebelum punya channel Mea memang udah punya pengalaman. Betul. Itu sekitaran di tahun 2019. Jadi saya itu berkata lagi bawa mobil mau acara ke daerah Pandeglang. Itu terjadi di tol Cikupa. Saya lagi ngendarin mobil dengan kecepatan ya di antara 80 atau 100 km ya, antara segitu. Ini Bang Renly bawa mobil sendiri? Ya, bawa mobil sendiri. Malam, siang atau pagi? Itu siang kejadiannya. Oh, siang. Sekitaran jam 1 siang. Jam 1 siang. Seharusnya kalau dari daerah rumah saya ke Cikupa pasti mesin mobil panas kan. Iya. Nah, begini kejadiannya. Di saat saya bawa mobil, asik bawa mobil, tiba-tiba di tol Cikupa itu saya kaget. Jadi rem mobil saya itu jadi kayak keras dan ngebagel gitu. Ngebagel tuh kayak nggak bisa dipencet. Di situ dikunci gitu ya? Kekunci, nggak bisa di rem. Akhirnya saya ngambil rem tangan, ya kan? Itu kecepatan berapa Bang Renly? Sekitaran 80 km itu. Karena itu saya juga di jalur yang sebelah kiri ya, jalur kedua, nggak terlalu, yang jalur ketiga yang cepat itu nggak terlalu, jadi agak santai. Cuman kan kaget pas di saat di depan ada mobil juga, saya kan menginjek rem ya, tapi di saat saya injek rem itu nggak bisa, Mas, nggak bisa. Saya juga aneh. Akhirnya saya coba dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, dengan rem tangan saya tarik perlahan-lahan, saya banting setir ke kiri dan bertepilah tuh mobil ke kiri kan. Saya cek, takut terjadi sesuatu kan. Saya cek mobilnya, ya. Saya buka kap mobil mesin. Pas saya buka, dan saya bikin aneh dan kagetnya, ternyata mesin saya tuh mobilnya dingin, kayak belum pernah dinyalain. Kalau kita pagi-pagi mau nyalain mobil sebelum dinyalakan. Iya. Jadi yang saya aneh, saya pegang, itu kayak mobil itu belum pernah dinyalain. Itu kejadian di di tol Cikupa. Kita Mas, nggak logika kita gitu ya. Kejadian banyak kan sering terjadi di tol-tol gitu kan, kayak tol Jagorawi, tol Cipularang yang terkenal. Ada kejadian-kejadian yang di luar nalar. Betul, karena biasanya di tol itu banyak sekali makhluk-makhluk halus. Yang pernah Bang Renly temukan nih, sebelumnya gini Bang Renly selama
penelusuran ini atau sebelum penelusuran ini, apakah Bang Renly punya kemampuan untuk melihat atau merasakan atau mencium atau merasakan tanda-tanda kehadiran makhluk halus seperti itu Bang Renly? Oke, nah saya jawab. Jadi kalau dibilang saya punya kemampuan itu ibarat kata 50-50 ya, antara yes or no. Maksudnya bagaimana? Karena apa? Karena di saat kita di dalam suatu ruangan gitu, kita di dalam suatu kubus gitu, kotak kita di dalam kubus, kita pasti bisa merasakan hawa seperti hawa antara itu hawa dingin dan hawa panas. Antara dua itu ya? Iya. Tergantung itu kubus adanya di posisi sebelah mana, di sebelah es atau di sebelah api ya. Jadi seperti itu Mas. Jadi ini saya terangin. Jadi energi makhluk halus itu ada dua energi. Jadi ada positif dan negatif. Nah, di saat biasanya aura-aura panas itu, aura-aura negatif itu biasanya panas. Kalau yang makhluk itu berenergi negatif, hawanya panas ya? Yep, betul. Hawanya itu panas. Panas dan juga membuat suhu badan di kita tuh nggak enak. Jadi kayak seperti mual. Efeknya ke badan kita jadinya mual. Betul. Seperti mual, seperti kita kayak mau muntah ya, ataupun kayak pusing. Tapi pusingnya itu nggak di sini. Biasanya kalau pusing kita tempel makhluk halus itu di sini, di belakang sini ya. Ataupun misalnya pundak terasa berat, ataupun kayak badan merinding dengan hebat gitu kan, menggigil seperti itu ya. Kalau untuk misteri atau makhluk halus itu ada berapa golongan sih? Ada beberapa golongan. Ada berapa golongan? Bang Renly nih yang mau aku tanyakan Bang Renly. Sepengetahuan Bang Renly dan pengalaman Bang Renly, ini kan makhluk halus pasti ada di mana-mana ya? Iya betul, di mana-mana. Salah satunya yang Bang Renly ceritakan tadi yang di jalur tol. Yep, nah, betul. Di jalur tol itu ada apa aja sih Bang Renly? Nah, gini. Kalau untuk di jalur tol guys, jadi di jalur tol itu biasanya ada makhluk-makhluk penunggu yang mungkin satu notabene penunggu lama di situ sebelum tol itu dibuat ya. Oh, jadi sebelum tol itu dibuat, ya. Mungkin dulunya apa kebun, apa pegunungan seperti iya, itu ya? Tempat kosong lah ya? Tempat kosong itu kan sekarang kayaknya banyak buat kita jalur tol atau jalur jalan-jalan kayak gunung ataupun notabene danau dibelah gitu kan untuk jadiin jalan. Nah kayak gitu itu tempat mereka tadi ya. Sebenarnya memang sudah mereka duluan yang menempati itu ya. Nanti mereka sudah duluan. Tapi ada juga di situ juga kayak ada arwah-arwah penasaran yang notabene korban kecelakaan. Iya, korban kecelakaan. Nah Bang Renly, pasti juga teman-teman Ombre, sahabat Ombre semua pasti penasaran. Hantu atau arwah penasaran yang meninggal di situ atau yang menghantui di lokasi itu, kan infonya orang-orang yang meninggal akibat kecelakaan. Yep. Nah, pertama yang mau ditanyakan, penyebab kecelakaan itu apa sih Bang Renly? Penyebab kecelakaan di jalur tol. Penyebab kecelakaan satu, kita nggak bisa pungkiri masalah penyebab kecelakaan di tol. Pertama, faktor diri sendiri. Kedua, faktor makhluk halus. Ketiga, faktor kendaraan. Dari kendaraan iya, karena ada 3 aspek nih Mas, jadi saya jelasin. Pertama, kalau faktor kendaraan itu dari layak atau tidaknya berkendara. Dari kendaraan itu sendiri, kadang kondisinya kadang kita suka paksakan ya, kayak ban sudah mulai agak botak ataupun mesin sudah mulai harus, misalnya kita ganti oli atau kita servis, kita jalan dan terjadi suatu insiden. Yang kedua, faktor si humannya itu sendiri ya, si manusianya itu sendiri. Dari mungkin dari keahlian mengemudinya. Betul. Dari kalian mengemudi, satu, dari pertama, dari dia asik bertelepon ya kan, karena kan dilarang banget kita bertelepon di kendaraan, baik di motor ataupun di mobil kan, karena itu kan akan membahayakan untuk kita sendiri maupun orang lain ya. Nah itu dari faktor satu. Kedua, faktor mengantuk. Yang sering terjadi itu faktor mengantuk. Karena kan di jalan tol itu biasanya jalannya tuh enak ya, nggak kayak kita di jalan raya biasa yang kayaknya ada polisi tidur. Kalau di tol kan berarti lurus lancar. Iya betul, beda sambatan. Jadi kan kita suka bawa mobil. Biasanya kalau ini makhluk tuh kadang
biasanya makhluk-makhluk itu melihat kita itu sedang berkendara itu dengan posisi yang siap atau tidak. Jadi bisa kelihatan ya. Jadi kalau memang si pengemudi ini sudah siap, fokus lah ya. Iya, fokus. Insya Allah nggak akan terjadi hal-hal yang terjadi kecelakaan atau seperti apa gitu ya. Iya, Itu yang penting dari si pengemudinya ini udah fit gitu ya. betul sudah fit. Jadi Penting dijaga. yang dijaga. Betul, Tubuhnya itu ya. yang jaga tubuhnya. Nah, dan faktor satu aspek dari makhluk halus. Nah, ini yang menarik. Nah, gangguannya nih Bang Renly. Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Apakah karena si pengemudi ini dibuat tidak fokus ataukah di apa ya bahasanya, kalau makhluk halus kan bisa memanipulasi nggak sih? Misalnya pandangan kita, tiba-tiba ada orang menyeberang atau ada benda apa sehingga dia si supir ini banting setir atau seperti apa? Oke, jadi saya jawab. Jadi si makhluk astral ini, atau kita sebutnya makhluk halus ini, dia kadang bisa menyerupai dengan bentuk manusia, bentuk binatang, ataupun mengganggu dengan aspek yang saya bilang tadi tuh, yang mengganggu di kinerja kendaraan tersebut itu. Seperti misalnya kita lagi benar setir keras atau rem nggak bisa direm gitu. Jadi kan faktor itu faktor eksternal ya, eksternal karena kan di luar. Tapi kalau faktor internalnya, dia membuat kita tuh di saat kita lagi fokus loh mobil tuh, dia kadang suka menampakkan wujudnya. Menampakkan wujudnya Wujudnya tiba-tiba. itu tiba-tiba kita lagi tuh, tiba-tiba dia nyebrang. Dan itu kan Dia kita mengganggu. refleks. Dia mengganggu Betul. fokus kita mengendara gitu ya. Itu kan refleks kita kan. Jadi di saat kita lagi asik di mobil nih, ya tiba-tiba ada yang nyebrang, otomatis kita mendadak ya. Kalau nggak saat kita banting setir, kita rem mendadak dan terjadilah di saat itu biasanya slip. Iya, slip dan bisa terjadi mobilnya terbalik atau dia menabrak mobil lain. Itu yang sering terjadi. Dan biasanya sih untuk makhluk-makhluk yang sering menampakkan diri di daerah tol yang biasa sering saya lihat itu biasa sosok kuntilanak. Nah, terus sosok-sosok kayak seperti sosok hitam. Sosok Hitam itu seperti sosok hanya bayangan atau bagaimana? bayangan hitam, kayak bayangannya seperti manusia. Dia kadang suka berdiri di pinggir tol. Saya waktu belum lama baru bulan Agustus kemarin kan saya ke daerah Malingping tuh. Malingping ya. Ya, saya keluar lewat tol Merak Tangerang. Gitu saya sekitaran bawa mobil sekitar jam 12 Siang itu. 12 malam. Oh, jam 12 malam. Jadi kan saya pulangnya dari sana emang agak malam ya. Itu saya melihat di sepinan kanan kiri itu ada orang di pembatas tol. Mas tahu kan yang pembatas tol itu yang kayak ada lampu-lampu? Iya. Itu banyak yang duduk. Itu sosok halus itu dia duduk seperti sedang menunggu atau mencari mangsa, mencari korban atau mencari mangsa. Itu. Jadi iya, di saat mereka tahu nih mas, di saat misalnya mas lagi dengan kendaraan tidak fokus, nah disitulah mereka masuk buat memberi sebuah efek atau kejutan yang kurang begitu enak ya kalau buat kita ya, hingga kita jadi down, hingga kita menjadi kaget, fokusnya langsung gitu kan, gimana dan terjadilah dam. Nah, Bang Renly, kan di jalur tol ini banyak sekali terjadi kecelakaan, khususnya di jalur-jalur yang mungkin kita udah tahu ya. Yep. Di Cipularang salah satunya. Betul. Nah, kalau korban-korban yang meninggal ini kan banyak infonya arwah gentayangan. Itu bagaimana kalau menurut pandangan dan pengalaman Bang Renly? Apakah memang dia bergentayangan di lokasi tersebut atau bagaimana? Oke, jadi gini ya, aku meluruskan ya. Jadi misalnya si human itu manusia itu tiba-tiba meninggal di suatu tempat, entah di jalan tol kayak entah di jalan raya atau entah di rumah gitu ya, dalam rumah. Bahkan di rumah sekalipun. Satu, biasanya selama 40 hari sejak meninggal. ya dia masih dengan posisi dia yang meninggal, Posisi terakhir meninggal. iya, 40 hari. Di saat setelah 40 hari biasanya saya sekeluar jin yang jin jahat atau si jahil ya, dia itu suka menyerupai atau suka mengikuti pikiran kita hingga dia masuk ke pikiran kita seperti itu.
Jadi sebenarnya kalau yang kita lihat selama ini menyerupai seseorang itu sebenarnya bukan si arwah itu ya, tapi Iya. gimana? Kalau selama 40 hari biasanya dia emang si arwah Memang tersebut, si arwah tersebut. Tapi sudah 40 hari. Nah, jadi gini, sudah 40 hari biasanya sosok-sosok jin, ya kan? Dia menyerupai kita, mengkopi pikiran kita, mengkopi badan kita, Wujudnya mengkopi wujud kita, detail ya. dan Itu step dengan jadi di kondisi diri terakhir. kita. Kondisi Iya, terakhir kan? iya, betul, betul, betul. Seperti itu. Jadi banyak sosok-sosok gentayangan di mana kayak di bekas-bekas bangunan, ya kan. Biasanya selama 40 hari itu memang benar sedikit, tapi setelah 40 hari itu dia jin, orim-orim yang menyerupai. Seperti itu. Sobat Omre, jadi pengetahuan untuk kita juga mungkin yang masih beritanya simpang siur. Jadi sebenarnya kalau ada yang menyerupai orang yang sudah meninggal di atas 40 hari itu sebenarnya bukan arwah orang yang meninggal itu, tapi lebih kepada sosok astral atau makhluk halus yang menyerupai sosok yang meninggal itu di saat kondisi terakhirnya. Iya. Seperti itu ya. Seperti itu, betul, seperti itu. Oke Bang Renli, ini pertanyaan yang berikutnya Bang Renli. Oke. Selama Bang Renli penelusuran di tempat-tempat angker, di gedung-gedung tua, Yep. itu sosok-sosok apa aja yang pernah Bang Renli temui di sana, dan apakah ada interaksi antara Bang Renli dan makhluk-makhluk yang penghuni di tempat tersebut? Oke. Jadi saya di saat saya syuting YouTube, syuting konten, biasanya kan saya kan ke tempat-tempat angker seperti kayak pabrik, rumah bekas, ada bekas pembantaian, ada rumah bekas bunuh diri, ada rumah bekas tragedi gitu kan, ada sama seperti rumah pabrik ataupun apa gitu kan. Nah, biasanya sosok yang sering saya temukan itu sosok-sosok seperti kuntilanak. Kuntilanak itu notabene banyak banget. Jadi kuntilanak itu terbagi dari menjadi dua. Ada kuntilanak putih sama kuntilanak merah. Ya. Kita mungkin sering dengar kuntilanak ya, cuma yang jadi apa ya bahasanya, mungkin jadi momok ya. Kuntilanak merah nih banyak yang orang bilang kuntilanak merah itu kuntilanak yang sifatnya jahat atau usil ya. Bagaimana Bang Renli melihat ini? Ya. Jadi si kuntilanak merah ini biasanya kuntilanak penendang. Tragedi masa lalu atau tragedi yang flashbacknya dia di saat dia meninggal itu, Mas, itu selalu melekat dan melekat. Misalnya. Jadi maaf Bang Renli, jadi kalau kuntilanak ini udah pasti cewek, Iya, udah pasti cewek, dan dia saat meninggalnya itu menyisakan dendam dalam dirinya, Yep. sehingga timbullah jadi dia menjadi kuntilanak merah itu Bang Renli. Iya, jadi seperti misalnya si wanita ini meninggal di saat dia disakitin oleh pasangannya, ya kan? Nah, biasanya itulah yang memicu menjadi kuntilanak merah. Seperti itu. Iya. Biasanya kasusnya apa yang bisa dia meninggalnya biasanya apa Bang Renli? Pernah nggak komunikasi kuntilanak merah ini saat dia meninggal, apa karena diputus cinta atau hal-hal yang lain? Ya, gini, jadi biasanya di saat dia hamil terus dia ditinggal. Oh seperti itu. Terus dia hamil, ditinggal, terus dia mencoba bunuh diri. Nah, jadi kuntilanak merah. Tapi jangan samain kuntilanak sama sundel bolong ya, itu beda. Oh beda ya. Beda. Kuntilanak sama Sundel bolong itu beda. sundel bolong tadi itu beda. Jangan Bedanya apa tuh Bang Renli? Kadang orang suka berpikir kuntilanak sama kundel bolong itu sama ya. Ya. Jadi aku lurus ini. Jadi kuntilanak itu dia tuh seorang wanita ya. Matinya itu kan kuntilanak mati beranak, bukan seperti itu. Jadi gini, kuntilanak itu sosok wanita meninggal. Jadi dengan wujud menjadi seperti kuntilanak. Jadi wanita ini berubah menjadi kuntilanak ya. Bukan sosok orang yang hamil terus meninggal gitu kan. Bukan seperti, tapi kalau sundel bolong itu biasanya orang yang mati karena melahirkan. Itulah sundel bolong. Yang meninggal karena melahirkan. Betul itu. Jadi dia pasti saat meninggal dia amit-amit ya, dia meninggal gitu. Nah, biasanya punggung di belakangnya itu bolong. Depannya persis seperti kuntilanak, nggak beda jauh. Depannya sama rupa, sama yang muka, membedakan sama hanya di belakang. punggungnya dia biasanya bolong. Itu apa ada pertanda
atau apa ya? Kok si sundal bolong itu bisa bolong belakangnya itu apa? Kenapa? Ada historinya kah atau seperti apa? Historinya ya seperti itu, jadi sepertinya kayak mati beranak gitu kan. Iya. Nah, jadi notabene di apa namanya, di ekstrak atau di filosofinya untuk makhluk astral itu, jadi si anaknya ini nggak ngikut karena si janin ini kan punya nyawa, Iya. ya kan? Punya nyawa, dan dia tuh nggak bisa keluar karena masih dalam kandungan. Masih kan? dalam kandungan. Nah, dia keluarnya nggak dari depan tapi dari belakang. Ya. Itu yang menyebabkan dia punggungnya jadi bolong. Ya, itu seperti itu. Tuh, jadi teman-teman, jadi perbedaan antara kuntilanak dan sundal bolong. Gitu. Perbedaan. Oke, ada yang tanya lagi? Oke Bang Renly, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini Bang Oke, Renly ya. siap. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh komen ya, komentar di kolom komen di bawah. Nanti akan kita tanyakan di video berikutnya. Betul. Jangan lupa teman-teman Omre tonton terus video-video terbaru dari Omre Channel. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Nah, Kalau misal ada yang mau ditanyakan silakan. buat kayak pokoknya support terus Ombre Channel, jangan lupa like, subscribe, dan share. Pokoknya kalian wajib nonton di Ombre Channel karena Siap. podcastnya karena Ombre Channel akan menjadikan podcast ke konten kreator misteri ya. Kita nanti di Ombre Channel akan mengundang konten kreator penelusuran horor misteri, salah satunya seperti Bang Renly dari Misteri Ekspedisi Amanah yang udah melanglang buana kemana-mana penelusurannya dan udah collab ya bahasanya ya. Iya, sudah berkolaborasi. Dengan berbagai berbagai macam channel. Nanti kalau misal mau kita datangkan channel apa, nanti teman-teman Ombre bisa komen di bawah. Nanti kita akan undang di bisa, podcast kita. mungkin teman-teman Ombre bisa request ya. Bisa request. Kita akan coba datangkan dari channel mana gitu kan. Ya. Oke, terima kasih Ombre semua, sahabat Ombre. Sekian dulu video. Jika ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.